Ini dia Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Namanya cukup panjang dan gua kira bakalan sama kayak Poco X6 Pro. Ternyata beda ya. Jujur aja ini Redmi rasa Xiaomi banget nih. Asli, flagship parah gitu. Gua kira ya udah ada versi yang punya kamera lebih bagusnya daripada Poco X6 Pro gitu. Ya emang gitu, ini kameranya menarik banget ya. Cuma ya HP yang berbeda lah. Ini bentukan aja udah nggak sama lah. Dan juga chipsetnya. Di handphone ini pakai chipset Dimensity 7200 Ultra. Mid-range dan ultranya itu adalah tweak ke settingan Redmi biar dapetin hasil foto yang jauh lebih baik lagi. Jadi udah jelas nih, sebuah smartphone yang nilai jualan utamanya itu di kameranya. So ya, yang tadinya gue mau push soal performance kayaknya nggak jadi gitu. Bahas ke kameranya aja kali ya. Ini menarik nih ya, cuma dilihat-lihat kayaknya tuh makin sini makin banyak handphone yang jualan tuh kameranya gitu. Pantes chipset sekarang tuh jarang banget update. Tapi untungnya handphone ini pakai chipset Dimensity yang baru. Gak jadi bulan-bulanan gua nih sekarang. Dan emang gila nih, si Redmi keluarin full line up 5 HP ke Indonesia. Gua bingung rencananya mereka tuh apa gitu. Tapi as a statement, brand yang keluarin banyak handphone gitu ya, ini berhasil sih. Cuma yang pasti tetap bikin warga yang sono tuh yang jauh gitu ya, bilang nih, HP doang banyak, monitor tetap badut, but ya. Ya gue sih nggak mau ikutan ya. Ya jadi kita lihat dulu dari desainnya ya. Yaitu si Redmi Note 13 Pro Plus ini rasanya kayak pegang Xiaomi 12 dulu. Dari segi grip curve ya, itu nyaman dipegang. Kerasa mewah juga karena di sisi belakang yang kayak kaca ya. Dan ini pertama kalinya juga mereka pakai desain layar curve ya. Untuk warnanya yang gue pegang ini adalah warna hitam glossy. Jelas fingerprint magnet banget. Jadi kalau kalian mau aman pakai case bawaannya aja. Atau mau pilihan lain dia tuh ada dua warna lain, putih sama ungu gitu. Yang ungu itu nggak pakai kaca, nggak pakai kaca, pakai kulit sintetis gitu. Nggak tahu ini masuk semua atau yang putih. Kayaknya putih nggak masuk di kemarin gue lihat. Ya kameranya ini pun juga setupnya mirip kayak Poco F5 ya. Simple nggak aneh-aneh. Ada flash memanjang di sampingnya serta ada badge Redmi dengan f1.5 AI kamera. Samping kanan ada power dan volume, atasnya ada speaker ear blaster sama mic-nya dan di bawahnya ada USB-C speaker dan mic lagi. Nah untuk SIM tray-nya ini udah nggak bisa pasang SD card ya. Udah bener-bener handphone flagship lah. Sampai nggak ada SD card-nya. Cuma ya wajar lah. Nanti ya lu bakal tahu alasannya kenapa. Nah di segi layar yang selain udah curve dia juga udah pakai Gorilla Glass Victus buat pelindungannya. Bener-bener gokil. Serta bawaannya sudah dilapisin semacam anti-gores hydrogel gitu. Untuk kamera depannya juga sudah pansol dan bezelnya sudah tipis dan simetris juga. By the way, untuk fingerprintnya pun juga sudah di layar ya. Ya, secara desain sih ini udah asli lah, nggak banyak komen, nggak ada minus, malah peningkatan banget gitu. Karena tahun lalu yang tertingginya yaitu Redmi Note si 12 Pro 5G itu masih kotak desainnya. Sekarang udah ada yang curve dan ini bukan penerusnya ya. Kalau penerusnya ada di bawahnya itu si 13 Pro 5G. Yang ini Pro Plus 5G. Beda, jadi nanti pula kalau lu tahu harganya itu yang nggak di level yang sama itu sangat-sangat wajar. Ya sabar aja lah kalau kalian udah tahu harganya kayak gimana. Yang pasti sih menurut gue nih harganya masih worth it ya. Anyway, buat bobotnya ini handphone juga masih tergolong hampir berat buat gue, yaitu 208 gram punya ya dengan ketebalan 8,9 mm. Tapi jangan sampai kelewat juga, ini handphone juga udah punya IP rating 68. Aman kena air sampai ditutup pun juga udah nggak worry lagi. Sekarang kita bahas soal layarnya. Ukurannya 6,67 inci, juga sudah menggunakan Crystal Res AMOLED display yang mana punya resolusi 1,5K, refresh rate 120 Hz dengan pencahayaan 1800 nits peak-nya, serta memiliki sertifikasi untuk kenyamanan penggunaan dalam jangka panjang. Ya memang dari segi layar sih ini udah kelas, nggak ada masalah. Gua suka resolusi 1,5K, optimal banget buat di handphone mid-range sekarang, bisa kerasa lebih premium, dan sisi curve-nya pun aman buat typing juga, nggak ganggu. Paling ya tipe hydrogelnya aja nih agak kasar. Gue suka kegesek sama jari tangannya gitu. Sekarang kalau buat performance ya, jadi ini sekali lagi berbeda dengan Poco X6 Pro untuk chipsetnya. Dan simpelnya ini spek di bawahnya, yaitu Dimensity 7200 Ultra. Dan ultranya ini ya adalah kolaborasi antara MediaTek untuk peningkatan ISP-nya ya. Jadi bukan seri overclock-nya. Dan Redmi Note 13 Pro Plus ini dipadukan juga dengan RAM 12GB, LPDDR5 serta UFS 3.1. So udah bagus banget dan jelas kenapa ini nggak perlu ada SD card lagi. Karena speednya udah terlalu jauh dan juga udah lumayan gede nih. Redmi ini juga belum mendapatkan HyperOS, tapi sebentar lagi akan hadir. Jadi masih di MIUI 14 dan basisnya Android 14. Secara pengalamannya MIUI ini
Ya masih gitu-gitu aja, udah oke, iklan tetap ada di aplikasi bawaannya dan bloatware pun udah cukup minim lah. Kalau untuk testing performance-nya, kita ada 2 pengetesan karena di sini lu bisa aktifin mode performance-nya, yaitu di Antutu V10, standar itu lu cuma dapat di 700.000 doang dan performance mode-nya itu bisa meningkat di 790.000. Lumayan ada peningkatan di bagian CPU-nya, tapi hey nih ya, gua lihat nih ada peningkatan sebesar 30.000 di bagian UX-nya. Ini agak nakal si Redmi nih buat naikin skornya. Terus di Geekbench, skornya itu di 1100 untuk singlenya dan 2600 untuk multinya. Untuk 3D Mark-nya dia tuh dapat di 4200 watt live-nya dan juga 6800-an untuk si slingshot-nya. Ya secara skor sih ini compete-nya sama Snapdragon 7S Gen 2 ya. Tapi jelas 7200 Dimensity ini lebih unggul. Kalau enggak ya ngapain positioning-nya itu jadi Redmi Note 13 Pro Plus kan. Tapi sayang nih, buat stability test-nya kita udah tes sejam di handphone ini, final score-nya itu ya menurun performance-nya. Tapi good thing-nya ini bukan handphone gaming. Jadi ya udahlah ya, dia itu sekitar 10 menit udah turun nih sekitar 80 sampai 90%-an performance-nya dan turun lagi menuju ke 70%-an setelah 20 menit stres berjalan. Ya oke lah, ya next-nya pun juga ada kita bahas lagi soal performance-nya. Cuma untuk di stress white life-nya dia itu aman, di 99% lancar. Nah, sekarang buat gamenya nih, kita pakai ngetesnya di suhu ruangan 27 sampai 28 derajat ya, normal ruangan, pakai game turbo, mode performance on dan pakai mode pro yang ada di additional settingnya. Dan buat yang request kemarin, Bang coba di Sumeru dong ya, sebenarnya kita pengen gitu, tapi di sini belum sampai, alias malas grinding gitu, kebanyakan kerja gitu. Jadi thank you nih untuk masukannya. Atau enggak kalian kasih akun kalian buat kita tes. Tapi sebenarnya sih ya kita ngetes itu kelarin quest yang udah cukup ya. Ada berantemnya, ngobrol sama NPC, jalan di hutan, sama ngeliatin ya akun-akunnya gitu ya. Jadi kira-kira hasil tes kita ini sebagai acuan kalian aja gitu, bukan valid-valid banget tapi oke gitu. Jadi langsung aja untuk di Genshin Impact di settingan high 60 fps, rata-rata di 46 fps dan penggunaan selama 30 menit, makan baterai cuma 12% aja dan suhunya depan belakang lumayan hangat di 43 derajat Celcius. Nah, buat Genshin Impact, sebenarnya gua nggak banyak expect ini akan bagus sih. Ini tuh HP jenisan yang semi compact gitu. Bisa satu tangan, iya, dan biasanya gampang panas. Apalagi chipset yang lumayan kenceng juga. Dan setelah gua ngetesnya di rata kanan mentok, ya ternyata ya bisa-bisa aja sih ya. Dan lu bisa abaikan juga yang turun nungkik bawah karena itu udah biasa itu apa. Dan ini jatuhnya masih oke. Walaupun emang bukan yang super sampai di 50-an fps. Tapi setidaknya buat potensinya ini berasa banget. Ini mid-range yang bukan buat ngegame, tapi masih bisa ngangkat di rata kanan dan suhunya masih di kategori dalam kategori yang mulai hangat, yaitu di 43 derajat Celcius maksimalnya. Menurut kita sih udah nggak adem ya memang ya. Ini udah hangat tapi belum masuk ke kategori yang bikin jari meriang lah. Ya buat Genshin lebih adem di Xiaomi 13T lah setidaknya. Nah untuk Mobile Legends, di settingan Ultra ini bisa dapat rata-rata FPS di 111 FPS dan penggunaan selama 43 menit makan 19% dan suhunya yang tertinggi itu bisa sampai 45 derajat Celcius. Nah, buat Mobile Legends ya, ini agak lain nih ya. Sebenarnya bukan HP yang bukan gaming, tapi bisa ngangkat di grafis Ultra 120 FPS. Keren sebenarnya. Di awal lo bisa lihat itu bisa kayak 100 FPS lebih gitu. Gokil banget. Tapi ya kecurigaan gue sih bener nih. Pasti ya bakal di limit dan bener aja. Ternyata ini ada limitnya dan ini terjadi waktu device-nya itu nyentuh di 44 sampai 45-an derajat Celcius ya. Bahkan ini sempat ke 46 ya, tapi ya cuman lewat doang. Ini gokil banget. Kayak HP gaming gitu. Panasnya ya sangat gaming gitu. Saran gue sih ya mending main di smooth 90 fps aja. Itu harusnya lebih stabil dan lebih lama lah, lebih enak gitu. Dan kurang rekomendasi juga buat di rata kanan kalau tangan lu tuh nggak tahan suhu yang lumayan panas. Kalau PUBG nih, di settingan SDR Extreme dapat rata-rata FPS di 57 FPS dan penggunaan baterai selama 27 menit, makan 5% doang. Dan ini lebih adem suhunya yaitu di 40 derajat Celcius aja. Nah buat PUBG, gue sekalian mau balasin ya. Kemarin pas ngetes Aquos ada yang bilang kok SDR Extreme sih, bukannya Smooth Extreme. Bener nggak sih? Ya jawabannya ya memang bener ada. Emang gue juga agak kaget ya. Biasanya itu kan settingan Extreme cuma dimainin settingan grafis smooth aja. Kayaknya tuh sekarang kalau SoC-nya mumpuni ya bisa-bisa aja. Termasuk sama nih kayak 7200 Ultra ini. Gitulah kira-kira ya. Nah buat hasil ngetesnya udah ketebak lah. Pasti asik banget. Dari speakernya yang stereo juga suara stepnya ataupun tembak-tembakannya udah cukup akurat. Gyronya juga udah oke. Palingan kalau lo mau lebih adem bisa main di settingan smooth aja. Lebih aman.
Kalau di game CODM untuk settingan game multiplayernya di low ultra dapat rata-rata di 78 fps dan penggunaan baterai selama 21 menit itu makan 5% dan suhunya yang tertinggi cuma di 38 derajat Celcius saja. Sedangkan untuk di game mode Battle Royale settingan low ultra dapat rata-rata fps 86 dan penggunaan baterai selama 17 menit cuma 6% dan suhunya lumayan di 40 derajat Celcius. Kita tes ada dua skema ya, kayak biasanya juga. Pertama, dari multiplayer, ini kebuka di 90 fps, mantap sih buat ukuran HP all-rounder. Buat suhunya pun juga aman, udah jelas ini karena memang mode ultranya ini cuma bisa nyalain kalau lo di settingan low doang. Itu 78 bukan karena settingannya ada stuttering atau gimana, tapi karena angka FPS yang waktu di lobby itu dihitung juga, dimana kalau lobby CODM itu cuma mentok di 30 FPS aja. Buat Battle Royale, buat FPS-nya nggak beda sama multiplayernya, sama juga di 90 FPS dan stabil juga. Yang menariknya, ya sebenarnya nih game lebih sebentar dari game multiplayer kata saya, tapi yang agak aneh suhunya bisa beda 2 derajat. Gua nggak tahu nih, ya mungkin sih paling jelas ya loadnya lebih berat karena ini render map yang besar dan kompleks juga, jadi ya beda jelas lah ya, map multiplayer dan juga Battle Royale jelas beda. Jadi untuk performance-nya, di performance test terlebih buat main game ya, HP ini sebenarnya udah mumpuni. Cuma karena HP ini tergolong handphone compact dan memang bukan didesain untuk bermain game, ya jelas akan ada limit untuk ngejaga kondisi HP tetap aman, nggak overheat. Ya setidaknya kalau lu nggak jadi beli Poco X6 Pro ya, maunya sekalian yang di atasnya gitu, yaitu handphone ini, lu masih bisa main game cuy. Tinggal aja settingan gamenya aja, jangan terlalu greedy rata kanan gitu. Sekarang ya kita bahas soal baterainya. 5000 mAh tetap punya jumlah yang banyak buat seharian, namun untuk pengecasannya gokil. Xiaomi nggak nanggung-nanggung kasih Redmi yang satu ini charger 120 watt cuy. Dan dapat chargerannya juga 120 watt gitu. Ini cepet banget dan klaimnya cuma ngecas sekitar 20 menitan udah full lagi. Gokil. Buat utilitas udah bagus juga lah ya, 5G, ada eSIM pula, ada NFC, Wi-Fi, Bluetooth, udah aman. Proteksi juga bisa buka layar dari face unlock sama fingerprint di layar juga. Serta sensornya juga cukup komplit, nggak ada masalah apalagi di gyronya. Dan sekarang kita bahas soal kameranya. Pertama, HP ini punya 3 setup kamera utama, yaitu 200 megapiksel OIS, ultrawide 8 megapiksel sama kamera Gimmix 1. Sedangkan kamera depannya itu di 16 megapiksel. Terus dia juga punya Xiaomi Imaging Technology. Jadi secara racikan kameranya, ya walaupun dia pakai MediaTek bisa memiliki gambar yang lebih baik lagi. Pertama, kita bahas dari full resolusinya dulu, yaitu 200 megapiksel. Dia ini punya hasil yang oke dari segi detailnya masih dapat, dynamic range-nya juga oke, shadow sama highlight-nya masih aman. Dari segi warna pun ya ini natural parah. Ya memang di 200 megapiksel ini jelas nggak ada processing by AI yang macem-macem. Jadi hasil gambarnya ya minim tuningan lah. Tapi gua suka secara looks-nya walaupun sedikit muted warnanya. Lalu di mode standarnya atau autonya ini mulai ada sentuhan saturasi warna yang ngebuat seluruh objek lebih hidup, lebih vivid. Yang secara overall gue suka sama processing di HP ini. Bahkan shadow area gelap yang biasa udah hilang informasinya, ini masih bisa dilihat dengan mudah ya. Dan mode auto HDR lumayan memberikan perbedaan. Terlebih dia akan mengepus dari shadow biar sedikit lebih terlihat. Ya nice lah kalau kalian ingin mengambil gambar landscape, ini masih bisa kalian manfaatin. Dan di mode AI jelas secara overall mendapati peningkatan dari segi warna yang menurut gue ini ya sedikit oversaturated, tapi masih bisa ditoleransi untuk hasilnya. Dan yang terpenting di mode ini Redmi memberikan sedikit processing pada bagian sharpeningnya. Kelihatan jelas objek yang semrawut seperti daun dan rumput menjadi lebih tegas namun di porsi yang masih pas. Ini sampai di sini gue impress ya, karakteristik yang biasanya ada di MediaTek ini nggak ada nih. Ini well done banget gitu hasilnya sejauh ini. Biasanya tuh ya MediaTek itu banyak mainan di kontrasnya nih. Lanjut ke kamera ultrawide-nya. Secara mode standarnya juga masih bagus. Walaupun gue agak sayangkan nih, kenapa masih di 8 megapiksel padahal ultrawide-nya yang utamanya udah di 200 megapiksel ya. Tapi gue nggak mendapatkan objek-objek yang hilang detailnya. Mungkin sedikit hilang di bagian area shadow yang lebih gelap hasilnya. Tapi secara karakter warna juga masih setipe. Dia udah auto boost juga dari warnanya yang lebih vivid pula, yang masih bisa ditolerir lah. Nah, terus di mode AI-nya pula sama hasilnya secara overall bisa naikin saturasi sama sharpeningnya pada hasil gambarnya yang diambil juga lebih bagus ya. Tapi ya namanya juga ultrawide, untuk area shadow udah nggak bisa di boost banyak lagi.
Di kamera utamanya pun juga ada teknologi in-sensor zoom ya. Ini up to 4 kali nih. Ini menarik banget, jadi lo masih bisa manfaatin pengazooman pada handphone ini tanpa menggunakan digital zoom ya. Jadi detail pun masih kayak pakai kamera tele ya, walaupun processingnya pun juga tetap kerasa ada penyempurnaan objek dari jarak yang sangat jauh. Tapi ketika lo foto dan gak lo zoom, ini masih ada di ranah yang bisa diterima loh. Dan jelas nih, ini bedanya in-sensor zoom dan digital zoom pas lo ngeliatan perbandingan di ke-8 dan juga ke-10 kali zoomnya tuh. Baru beda digitalnya. Mode potretnya pun juga rapi banget untuk di kamera utamanya ya, yaitu kamera belakang. Potongan objek dengan backgroundnya tuh sangat rapi, hingga muncul white finish pula. Ini bagus, bisa dipakai ya sama seperti kamera depannya pula, punya karakteristik yang sama. Tapi kalau di kamera depannya, potongan objek itu dengan blurnya, maksudnya backgroundnya, masih ada bagian yang kurang rapi ya, tapi it's okay lah. Dan di mode malam, yang mode langsung jepret ya, ini oke lah. Walaupun area gelap sudah mulai kehilangan detail, namun area terang masih aman dari segi warna. Dan ketika diaktifkan mode auto night-nya, yaitu sudah mulai ya, detail-detail objek gelap kembali muncul, dan di area highlight pun juga sudah mulai keredus nih yang clipping highlight-nya. Dan pula bisa dimaksimalkan jika menggunakan mode night mode-nya yang bisa mengumpulkan cahaya lebih baik karena shutternya agak sedikit lama. Ya foto sih menurut gue udah top lah ya, nggak banyak minusnya atau kurangnya optimisasi seperti yang ada di brand saudaranya yang pas kita review tuh ya kurang gitu. Anyway, buat lo yang suka foto dan cropping, dia juga bisa maksimalin fitur Xiaomi Pro Cut-nya yang mana bisa cropping namun kualitasnya pun tetap terjaga nih. Ini mungkin kerjain sama si AI-nya pula kali ya, jadi masih tetap bagus. Sekarang untuk videonya, dia bisa rekam hingga 4K 30 fps dan ada OIS-nya di kamera utamanya. Dan semua resolusi itu stabil. Gua suka dari permainan warna yang tetap sama seperti saat fotonya, detail tetap ada, dan yang gue salut stabilizernya aktif di semua resolusi. Jadi hasil tetap aman buat lo pakai di mana ya, yang paling masih ada sedikit jitter aja sih. Tapi ya nggak berpengaruh banget untuk secara overall-nya. Bahkan di mode malamnya pun juga masih bagus buat kalian pakai rekam-rekam. Memang sedikit noise tetap muncul, tapi ini juga jadi concern karena beberapa HP juga masih belum usable buat di kondisi malam untuk rekaman video. Apalagi kamera ultrawide. Di Redmi Note 13 Plus Pro Plus ini masih oke, Pak. Nah, ini perekaman dari Redmi Note 13 Pro 5G, gokil. Ya kalau soal mikrofon gue udah mulai tercerahkan. Kayaknya emang boleh lah Xiaomi nih main mikrofonnya, karena coba lu dengerin ya pakai headset. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Nah, gokil ya. Dua mikrofonnya. Dan ini terbatas di Full HD aja. Jadi ya, tapi kira-kira suaranya bakal jadi robotik gak nih kalau misalnya di tempat rame? Ayo kita keluar. Nah, ini kira-kira kalau di luar lu denger suaranya kan, ambience gimana kan? Lu bisa denger sendiri. Ini nggak ada edit, tapi suara gue masih ke pick up dengan baik gitu. Berikut juga sama highlightnya. Lu perhatiin awan-awannya. Coba kita coba backlight. Nah, baru dia jadi cahaya surga dia. Enggak sih, emang awannya lagi putih di situ. Ya udah, sebenarnya ini bisa juga 60 fps jadinya, tapi kayak begini nih. Nah, sayangnya tuh ya ini kalau 60 fps dia agak geter ya. Ya saran gue sih, lu kalau mau yang lebih proper, mungkin ya 30 fps aja. Gue gak tahu sih kapan kira-kira bisa untuk 60 fps stabil sih. Soalnya mantep banget. Nah, lihat cahaya apanya, awannya masih ke cover, muka gue masih ke cover, gak ada yang expose-nya berubah gitu ya. Kayak HP yang sebelumnya pernah kita review kalau lo inget. Udah, gitu aja, mending balik ke studio. Let's go. So, udah jelas nih, Redmi Note 13 Pro Plus ini tuh permainannya sekarang lebih ke arah mana. Yang jelas bukan mau kasih performance super kenceng atau menjadikan HP ini gaming lagi, tapi ini menjadi ranah smartphone casual all-rounder yang komplit ya. Kita bicarain lagi nih soal ini ya, bentar ya. Dan juga punya tipe kamera yang bagus. Ya memang dari tahun lalu perlahan Xiaomi itu semakin jelas permainannya bakal gimana. Dan ini bagus menurut gua karena ya biarkan ranah performance itu buat saudaranya si Poco. Biar Poco itu nggak jadi sekedar flagship killer yang murah aja, tapi bisa kasih handphone performance yang premium juga. Dan Redmi ini bisa ngarah ke pengguna yang lebih luas dari memberikan penunjang fungsi harian yang oke. Lo mestinya setuju nih dengan omongan gua. Redmi itu udah nggak kayak dulu lagi, tapi yang sekarang sudah terarah dan semakin matang. Gua suka banget asli. Redmi Note 13 Pro Plus ini menjadi jargon lini terbaiknya Redmi tahun ini. Bisa kasih sudut pandang baru yang tidak blunder. Dia ini bukan penerus Redmi Note 12 Pro 5G tahun lalu ya, beda. Dia ini memang baru di Indonesia dan bagus banget handphonenya. Selain
Selain dari hasil kameranya deh ya, minusnya apa? Ada nggak nih? Ya jelas kelebihan yang nggak dimiliki sama Poco aja, yaitu performance gitu. Yang nggak dimiliki sama ini pada Poco maksud gue. Yaitu performance tinggi dan chipset yang inferior jika dibandingkan dari segi harganya. Tapi men, lu dapat flagship level smartphone di lini Redmi, harga 5.999.000, maksudnya juta gitu ya. Redmi ini bisa lengkapin kebutuhan lu plus gengsi lu asli. Desain curve pertama di Redmi, mungkin dia nggak mau kalah sama Intel S23 Plus kemarin kali ya. Ya walaupun nggak tipis-tipis banget sama nggak terlalu ringan ya. Terus ada IP68, layar Corning Gorilla Glass Victus, chargernya super ngebut, RAM dan storage super gede, utilitas komplit ya komplit lah buat level Redmi sekarang. Cuma ya pertanyaan gue satu nih, apakah ini bisa menggantikan posisi Xiaomi 13 di tahun lalu? Ini kan cuma beda 500.000 doang gitu ya. Pasti itu tuh ya buat lo yang gatel kan mau nanya gitu kan. Dan jawaban gua ya jelas Xiaomi series itu beda ya. Real high end to flagship ya. Ada Leica juga. Nggak mungkin sama dengan lini Redmi. Tapi gua lihat si Redmi ini bermain aman di harga bawahnya 13T. Tapi kasih segudang teknologi yang advance juga. Minus Leica sama chipset kelas bawahnya dong gitu ya. Tapi lo nggak akan kerasa minusnya juga. Asli, ini dulu dapat HP mewah. Dan pertanyaan satu lagi, apakah ini lebih bagus dibanding Realme 12 Pro Plus yang baru aja launching yang ada periskopnya? Harga lebih murah? Ya maaf banget nih, gue belum megang handphonenya. Cuman gue lihat sih periskopnya juga nggak kalah bagus gitu. Cuman ya kita perlu perbandingan. Gue nggak bisa setup apa ya. Jadi tinggal aja nih ya. Gue mau review handphone ini selanjutnya. Apa tuh gue punya Redmi Note apa ya gitu ya. Satu lagi. Ya pokoknya handphone itu selanjutnya, cuma gue nggak bakal review, yaitu gue mau bandingin lagi sama barangnya Poco. Jadi M6 Pro itu kalau nggak salah sama siapa gitu, gue lupa. Sangat identik nih handphonenya, jadi stay tune aja, subscribe dulu ke channel ini biar bisa nontonin pas udah tayang videonya. Jadi semangat nih gue ini bahas Xiaomi, Poco, dan juga nanti ada Realme datang gitu. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Namanya panjang banget. Tolong bantu juga share video ini teman-teman kalian lagi butuh handphone kelas menengah yang bagus gitu ya. Jangan lupa kasih pendapatnya juga di kolom komentar sama like video ini, sama kalau kalian suka, dan follow semua sosial media di Instagram, Twitter, Facebook. Dan yang terakhir, kalau kalian nanya mending S6 Pro ataupun Redmi Note, ya udah jelas lo kalau mau all-rounder, casual, foto bagus ini. Kalau lo mau performance kencang udah jelas Poco S6 Pro. Lo beli 5,5 juta masih worth it karena ini lebih mahal harganya. Bukan lebih mahal, lebih worth it, lebih mahal. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.